Halo guys, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Mailmerge. Pada suatu tugas, saya diminta membuat surat undangan rapat kepada 40 orang. Pada tugas ini, saya diberikan format surat dan siapa saja yang akan diundang. Dengan Mailmerge, saya dapat membuat 40 surat secara singkat dengan menggunakan nama-nama peserta undangan sebagai database dan format surat sebagai templatenya. Dengan Mailmerge, pembuatan surat seperti ini tidak perlu repot melakukan copy paste manual ke setiap halaman untuk setiap peserta undangannya. Di sini saya sudah ada dua file. Yang pertama adalah format surat, yang kedua adalah peserta yang akan diundang. Surat undangan rapat isinya seperti ini. Ada beberapa poin yang nantinya akan berubah, misalnya inisial, nama, jabatan, dan lokasi, kemudian inisial, dan sebagainya. Kemudian peserta rapat berisi tabel yang akan diundang. Ada 40 peserta undangan. Untuk menjadikannya database, maka baris pertama akan dijadikan nama kolom. Jadi untuk baris 1, 2, 3 saya hapus, dan baris 1 menjadi nama kolom. Hal ini nanti akan sinkron dengan field pada database Mailmerge. Kemudian saya simpan. Kembali ke format surat undangan. Cara mengambil peserta rapat menjadi database yaitu dengan cara klik My Link, kemudian klik Select Recipient, kemudian klik Use an Existing List. Ambil file Excel yang tadi menjadi database-nya peserta rapat. Sheet yang digunakan adalah sheet 1, sebagaimana tabelnya berada di sheet 1. Klik sheet 1, klik OK. Kemudian di sini muncul Insert Merge Field, berisi nama kolom yang tadi ada di Excel-nya. Kemudian cara input field ini pada surat undangan. Caranya cukup timpah pada format ini. Ini adalah inisial diganti dengan inisial, kemudian ini diganti dengan nama, dan seterusnya tinggal disesuaikan. Ini adalah jabatan, kemudian lokasi, kemudian saya tambahkan provinsi biar rapi, kemudian ini adalah inisial, kemudian dicari lagi, ini juga inisial. Perlu diketahui dalam menginput field, dalam pengembangannya harus pas ya. Misalkan ini tempatnya saya rubah, ini tidak bisa lebih seperti ini harus ngepres. Ini kelihatan ya, ini ada lebih satu karakter. Nah ini press karakter, baru diinsert fieldnya. Ini saya kembalikan dulu. Cara penginputannya seperti itu. Jadi saya ulangi, ini harus press karena titiknya di sini, ini harus press. Ini nanti akan berpengaruh pada format suratnya. Setelah selesai diinput semua, bisa dilihat previewnya. Nah ini langsung berubah otomatis. Kemudian bisa dilihat di sini, ini adalah record. Jadi setiap baris Excel ini adalah record pada Mailmerge di Word-nya. Ini record 3, 2, record 1, dan seterusnya. Juga perlu diketahui dalam penginputan field ini tidak bisa diketik manual. Misalkan kita lihat di sini ada field kecamatan. Misalkan penginputan saya ketik manual, ini saya ganti jadi kecamatan. Kemudian saya lihat previewnya. Ini adalah provinsi. Jadi ini saya kembalikan, dia jadi provinsi lagi. Jadi dalam penginputan field itu tidak bisa ketik manual, harus klik insert merge file, kemudian klik fieldnya. Saya klik, tampilkan. Nah ini baru bisa. Ini saya hapus lagi biar rapi. Kemudian perlu diketahui juga bahwa format Excel tidak merubah format di Word-nya. Misalkan di sini nama Ray Baylor, ini saya buat jadi merah, kemudian saya perbesar, kemudian fontnya saya rubah jadi Algerian, kemudian saya simpan jadi record nomor 1. Kemudian saya preview untuk record nomor 1,
Dia di sini Ray Baylor tetap hitam dan fontnya tidak berubah. Perubahan format di Excel tidak merubah format di Word-nya. Untuk merubah format Word di template-nya, cara merubahnya hanya bisa dilakukan di template-nya. Misalnya saya rubah jadi merah, maka yang terjadi adalah semua record di file nama berubah menjadi merah. Setelah ini semua selesai di input file-nya, kita bisa langsung melakukan print di menu ini, di icon ini, finish and merge. Di sini ada pilihan print atau kirim email, juga bisa edit secara manual pada masing-masing recordnya. Misalkan pada print dokumen, ini di sini ada pilihan lagi, bisa print semua, print pada record yang sedang aktif, ini pada record 1, kemudian print pada record tertentu, misalkan print pada record 2 dan 3, klik OK, maka dia akan muncul tampilan print, maka dia akan meng-print record data 23 yaitu 0 dan kemudian untuk memilih edit manual bisa klik di sini, kemudian klik edit individual, pilihannya juga sama, bisa langsung edit semua, artinya ada 40 record yang ditampilkan, atau pilih record yang sudah dibuka, atau pilih record tertentu. Saya akan pilih semua record, klik OK, maka di sini akan langsung tampil 40 surat sesuai di database-nya. Ray Baylor, surat pertama sampai dengan nama terakhirnya adalah Zafina Zanisa. Kita lihat yang paling terakhir adalah Zafina Zainisa, dan seterusnya. Kembali ke template-nya. Pada mail merge kita juga bisa memasukkan berbagai rules yang bisa mengatur pencetakan surat sesuai persyaratan-persyaratan yang kita berikan. Misalkan pada daftar peserta ini, misalkan dari Kalimantan Barat tidak jadi diundang, maka kita tidak perlu mendelete secara manual satu-satu seperti ini, tidak perlu. Misalkan Kalimantan Barat tidak jadi diundang, maka kita cukup perlu merubahnya dari rules, masukkan rules skip record if, kemudian pada kolom provinsi masukkan Kalimantan Barat, jadi dia akan skip record pada file provinsi yang ada teks Kalimantan Baratnya. Ini coba saya cetak, maka apa yang terjadi? Klik OK. Lihat di sini hanya 38 yang tercetak. Dan surat pertama adalah Zeron Agler. Padahal di record pertama adalah Ray Baylor dari Kalimantan Barat. Di sini ada 2 Kalimantan Barat, Raymond Harris dan Ray Baylor. Coba saya cari Ray Baylor. Nah, tidak ada, karena dari Kalimantan Barat sudah di-skip. Kemudian juga bisa memasukkan rule yang lain, misalkan di sini saya masukkan nomor surat di sini dengan rule merge sequence, ini adalah nomor baris pada database-nya. Kita cetak, oke. Ini dia menjadi record pertama, Zeron Agler, record kedua, dan seterusnya sampai dengan 38 Zafina Zanisa. Untuk menghapus rules bisa ditekan backspace seperti ini. Saya undo lagi, kemudian saya juga akan memasukkan rules yang lain, misalkan ask cetak surat, bikin cetak surat, nanti akan seperti ini jadinya. Nah, kita lihat bahwa rules ask itu tidak tampil di sini. Terkadang kita jadi kesulitan bagaimana cara menghapus rules. Untuk menghapus rules yang tidak terlihat, kita bisa melakukan seperti ini, klik file, kemudian pilih option, pilih advance, kemudian turun ke bawah, pilih show field codes instead of their values, centang, kemudian OK. Maka beberapa rules yang tadi kita ketikkan jadi kelihatan lagi, dan ini bisa kita hapus dengan backspace. Ini tadi yang tidak terlihat sekarang jadi terlihat, rule ask.
Ini juga bisa kita hapus. Kalau dirasa sudah cukup, bisa dinormalkan lagi dengan klik file, option, kemudian klik advance, kemudian turun ke bawah, show fill codes instead of their value, kemudian klik lagi, klik OK. Nah, seperti ini untuk menghilangkan kode-kode yang terlihat tadi. Nah, kemudian bagaimana cara menormalkan dokumen yang di dalamnya terdapat mail merge-nya? Jika ada mail merge, maka dokumen itu insert merge field akan selalu aktif. Nah, cara membuatnya menjadi normal, klik start mail merge, kemudian pilih normal word document. Nah, maka mail merge yang sebelumnya terpasang menjadi terlepas. Ini sudah tidak ada lagi mail merge-nya. Oke, itu tadi langkah-langkah pembuatan surat massal dengan menggunakan mail merge. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.